Ya, kembali di Rakyat Bersuara. Tadi sudah begitu mudah, sederhana apa yang disampaikan oleh Pak Oto. Saya ulangi sedikit lagi. Yang pertama adalah soal dua buronan yang kemudian dihapuskan. Padahal dua buronan itu adalah pembawa jenazah, pembawa mayat. Kalau duanya hilang, siapa yang bawa mayat? Tadi Pak Oto bilang apakah bisa pindah dengan sendirinya, terbang dan lain sebagainya? Tidak akan mungkin. Yang kedua, batu yang dijadikan barang bukti yang apakah mungkin batu barang bukti itu kemudian disimpan oleh pelaku? Juga tidak mungkin. Yang ketiga adalah botol minuman air mineral yang digunakan untuk meminum minuman keras. Itu juga disimpan oleh pelaku. Apakah botol air mineral yang bekas minum minuman keras itu disimpan? Kecil kemungkinan. Dan yang keempat adalah soal tidak ada pendampingan pengacara pada beberapa atau salah satu terdakwa pada waktu itu. Saya belum baca. Ada tapi ya? Ada yang tidak didampingi, tapi nggak tahu apakah seterusnya tidak didampingi. Oh, baik. Tapi yang berita cari saya lihat ada yang pertama kali tidak didampingi. Baik. Dan dengan 4 logika sederhana tadi, Pak Oto sebagai advokat senior, saya boleh katakan sangat meyakini, Pak Oto? Saya kira saya yakin ya. Yakin, sangat yakin bahwa ketika nanti PK diajukan, maka baik Saka Tatal maupun 5 terpidana lainnya akan bebas. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Tidak ada yang tahu. Tapi supaya imbang, saya akan memberikan kesempatan pada Bung Fredrik Yunadi. Tadi Bung Fredrik mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh advokat senior Pak Oto Hasibuan. Adakah yang ingin Pak Fredrik sanggah? Silakan. Terima kasih. Pertama-tama mohon maaf rekan Oto, mungkin saya ada perbedaan pendapat dalam hal menilai perkara ini. Apa yang disampaikan pada Pak Oto yang menyatakan bahwa pembawa yang memindahkan mayat 2 orang tersebut telah dihilangkan dari daftar DPO. Menurut saya, siapa yang melakukan pemindahan mayat dan segalanya itu adalah pengakuan daripada para terpidana maupun tersangka yang belum tertangkap. Atau dalam hal ini adalah rangkaian-rangkaian peristiwa yang digambarkan oleh penyidik. Dengan demikian, bila sekarang penyidik telah menyatakan bahwa 2 orang DPO tersebut adalah dicoret dari daftarnya, kita harus mengingat, saya kebetulan membaca daripada putusan yang tersebut, di mana putusan tersebut itu menyatakan bahwa itu adalah pengakuan daripada para terpidana. Satu hal yang tidak bisa kita mungkiri, putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Senang tidak senang, kami sebagai seorang advokat khususnya, kita harus tunduk dan menghormati putusan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun kita tidak sependapat. Tidak sependapat ini kita bisa melakukan upaya paksa luar biasa seperti mengajukan PK. Saya sejak pertama saya udah bilang silakan mengajukan PK. Namun dalam hal ini saya perlu mengingatkan bahwa para terpidana ini telah mengajukan gerasi dan ditolak. Pengajuan gerasi itu pertama syarat utamanya adalah mengaku bersalah dan meminta ampun. Memang saya mendengar statement katanya daripada tim daripada Pradi yang menyatakan bahwa telah berbicara dengan para tersangka, terpidana, bahwa mereka ragu-ragu apakah pernah menandatanganin. Saya bisa beritahukan, SOP dari lapas, itu setiap namanya warga binaan yang berkelakuan baik, otomatis akan diberikan bantuan hukum. Baik dalam hal ini untuk mengajukan PK maupun mengajukan gerasi. Jadi bukan dalam hal ini ada skenario yang mengatur, tidak. Itu adalah SOP, biasa itu yang dilakukan. Kedua, orang lapas dalam hal ini tidak mungkin berani memalsukan tanda tangan atau tidak ada tanda tangan diajukan gerasi. Dan gerasi itu pasti ada. Memang kita tidak ada hukum atau peraturan yang menyatakan setelah mengajukan gerasi tidak boleh mengajukan PK. Boleh. Namun setelah mengajukan gerasi ditolak mengajukan PK, kemungkinan dikabulkan itu sangat tipis. Karena dia telah mengaku. Oke. Ya kan di bawah sumpah loh mengakunya itu. Dia saya bersalah, jadi kalau saya berbuat. Orang mau PK itu, terpidana mau PK, terpidana mengajukan gerasi itu
dia harus dia harus menyatakan bersalah. Di bawah sumpah dia mengaku bersalah dan dia mengaku minta ampun. Mekanismenya seperti apa tuh? Mungkin dia di bawah Dia bikin kitab surat suci. tertulis. Oh, oke. Ya, itu ada saksinya. Dia saksinya biasanya petugas lapas. Oh, jadi buat surat tertulis, saksinya petugas Iya, lapas di atas meterai. menyatakan bahwa yang bersangkutan mengaku Betul. bersalah. Iya, itu di ada bawah sumpah. formatnya di sana itu. Oke. Saya tidak paham, Pak, tapi saya tahu itu memang berlaku. Dan biasanya, Pak, mekanismenya itu PNPT kasasi, kemudian ngajukan PK, setelah PK sekali dua kali masih tetap ditolak, ajukan gerasi. Apa kaitannya mengaku bersalah dengan mengajukan PK? Kan dua hal yang berbeda. Kalau PK, otomatis kan menyatakan saya tidak bersalah. Kan dia satu hal, dia sudah di bawah sumpah menyatakan saya bersalah. Saya minta ampun. Bagaimana seorang sekarang mengaku bersalah, kemudian dia mengatakan saya tidak bersalah, saya minta dibebaskan. Ya itu silakan Pak ya, itu kan hakim yang memutuskan. Kalau hakim dalam hal ini punya pertimbangan tersendiri, monggo aja Pak. Saya tidak punya wewenang untuk... Tapi enggak, saya harus adil juga begini. Ketika orang mengaku bersalah karena demi mengajukan gerasi untuk pengampunan dia, di mana dia tidak merasa bersalah, misalnya seperti itu. Dengan terpaksa kemudian ya sudah, prosedurnya dia lalui, kan mungkin saja Pak Fredrik. Ya, tapi kan sekarang pernyataan bahwa saya mengaku bersalah, saya bersumpah, saya mengaku bersalah, saya mohon ampun, saya mohon Presiden untuk memberikan pengampunan pada saya. Kira-kira intinya seperti itu. Kan? Otomatis... Kalau dalam hal PK dia mengatakan saya tidak mengaku bersalah, itu kan kontradiktif Pak. Itu kan suatu pernyataan di bawah sumpah loh Pak. Pak, itu kalau bawah sumpah Pak, itu risikonya besar sekali Pak. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya persilakan dulu Pak Bung Henry Yoso Diningrat. Kita berikan tepuk tangan Bung Henry. Terima kasih. Lewat sini Bung. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Henry. Ini kita sedang berbicara soal tadi Pak Oto mengatakan bahwa ada kejanggalan sehingga meyakini bahwa ketika diajukan PK maka bebas. Lalu Pak Fredrik menyampaikan kalau mengajukan PK tapi sudah mengakui bersalah, rasanya tidak mungkin bebas karena sudah mengakui bersalah. Sementara PK adalah pengakuan tidak bersalah. Ada lagi selain itu mungkin? Ya. Kemudian Pak, masalah tadi rekan Oto mengatakan bahwa dibebasnya Peggy dari pra-peradilan itu merupakan suatu hal yang menjadi novum yang akan diajukan dalam PK. Sah-sah aja Pak diajukan. Pakai ini Pak. Saya tidak bilang itu novum tadi, Mas Fredrik. Oke, terima kasih, mohon maaf. Jadi seolah-olah itu kan putusannya prapernya Peggy itu akan mempengaruhi. Oke, silakan Pak ya kan dalam hal ini. Tapi yang saya perlu ingatkan Pak, praper itu kan hanya formil Pak, nggak ada artinya, tidak menyentuh materi pokok perkara. Dengan demikian, apakah Peggy ini tidak bersalah menurut hukum? Hingga hari ini belum. Tapi penangkapan penahanannya dinyatakan tidak sah oleh hukum. Karena apapun yang dilakukan oleh hakim tunggal, itu wajib kita taatin dan kita tunduk. Dan memang sudah ditaatin, sudah dilaksanakan oleh pihak penyidik. Namun, sebagaimana dengan pada Perma nomor 4, nomor 2016 pasal 2 ayat 3, sangat jelas. Seseorang dibebaskan daripada penetapan tersangka dalam pra-peradilan tidak menutup kemungkinan dan kewajiban daripada penyidik untuk melakukan penetapan tersangka yang baru. Iya. Ya. Saya mau tanya ke Pak Fredrik. Pak Fredrik mendengar bahwa akan ada upaya gugatan hukum terhadap Peggy Setiawan atas peradilannya kemarin yang kemudian dibatalkan oleh hakim. Betul? Saya tidak mengatakan ada gugatan. Saya tahu ada 2 rekan sudah melaporkan pelanggaran kode etik terhadap hakim itu oleh KKJ. Karena memang dan itu ada di sebelah Anda? Ada di sebelah Anda? Bukan. Saya nggak tahu siapa yang lakukan. Mungkin juga rekan Rasman saya juga nggak tahu. Saya dengar ada 2 orang. Nanti kita dengarkan. Ya, siapa itu saya nggak tahu Pak. Karena saya tidak mau. Termasuk juga yang akan menggugat hasil pra-peradilan Peggy, SP3 Peggy akan digugat kembali. Ada staf namanya staf ahli Kapolri, saya sudah sampaikan bahwa Perma 4 2016 memberikan sangat luas daripada panggung pada penyidik untuk melakukan penetapan tersangka kembali. Sprindik itu Pak dilakukan kedua disusulkan langsung, ada yang hari ini praper, besok sprindik baru keluar Pak. Banyak sekali Pak yang dialamin Pak. Yang saya tanganin kasusnya Pak Setia Novanto. Praper menang, sprindik langsung keluar, langsung penangkapan.
Itu sudah lazim Pak dilakukan di dunia ini Pak. Karena memang Pak, sewaktu itu Pak. Untuk kasus korupsi ya, tapi kalau untuk kasus ini kan beda. Kasus banyak sekali Pak. Saya ada ratusan kasus Pak ditanganin Pak. Jadi Praper menang, keluar sprindik baru Pak. keluar surat perintah penyidikan baru. Iya, dengan LP baru Pak. LP kan bisa LPA, LP langsungnya polisi lapor sendiri, atau cari aja siapa yang untuk lapor Pak. Itu sangat mudah sekali. Dan karena ini Pak, Praper dalam hal ini sebelum tahun 2016, itu masih bisa dilakukan upaya namanya kasasi Pak. Tahun 1995, saya Praper masalah penyitaan terhadap waktu itu adalah Dir Ekonomi Bareskrim Pak. Saya dimenangkan Pak, menyatakan penyitaan tidak sah. Dan dalam hal ini Bareskrim kasasi Pak, tetap dikuatkan Pak putusan. Sehingga waktu itu merupakan suatu petunjuk bahwa penyitaan itu termasuk ruang lingkup dari pra-peradilan. Jadi sebentar, apa yang kemudian Pak Fredrik tadi sampaikan hanya satu alibi, bahwa nggak akan mungkin PK itu dikabulkan karena sudah mengakui bersalah pada saat gerasi, itu ya? Ya, itu salah satu Pak. Salah duanya? Oke, itu salah satu. Kemudian itu bisa mempengaruhi putusan PK itu kan namanya pendapat setiap orang yang boleh kedua berbeda Pak. Yang kedua Pak, harus kita ingat Pak, berita acara dalam persidangan itu di bawah sumpah Pak. Dan sudah diuji oleh daripada PN, PT, dan Mahkamah Agung. Dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Pak, seperti contoh Pak, ada batu 3 Pak. Kita tidak bisa lihat alat bukti itu adalah batu Pak. Karena kita yang lihatnya adalah visium et repetum Pak. Apa yang dicantumkan menyebabkan korban itu meninggal. Bukan karena asumsi kita dilemparin batu waktu naik motor. Batunya disimpan gitu, Pak. Gitu kan. Ya, jelas Pak dalam hal ini Pak. Ini kan sudah diuji oleh hakim Pak. Bukan saya yang uji Pak. Bukan avokat siapapun yang uji Pak. Itu hakim yang Nggak, cuma untuk pertanyaan Pak. tadi. Ini kan logika sederhana Bung Fredrik. Ya. Ada batu yang digunakan katakanlah untuk membunuh. Lalu kemudian batu itu disimpan oleh pelaku. Apakah mafhum? Apakah mungkin? Kalau saya membaca Pak, tidak ada batu membunuh Pak. Batu itu melemparin naik motor. Ya, apapun itu. Misalnya batu melempari misalnya. Ya, tapi tidak mengakibatkan karena matinya itu karena tusukan dan pukulan. Tapi apakah batu kepalanya Pak? Iya, artinya apapun itu Pak yang putusannya Pak. Lalu batu itu kemudian disimpan oleh si pelaku. Apakah mafhum mungkin? Menurut saya Pak, biasanya Pak yang dilazim dilakukan oleh pada penyidik, suatu barang bukti yang ditemukan itu biasanya ditanya sama pada tersangka, apakah barang bukti ini yang kamu gunakan? Bukan berarti di kantong dia ditemukan batu Pak. Saya tidak membaca kata-kata itu Pak. Tapi itu dimasukkan salah satu barang bukti. Betul. Gitu Pak. Ya. Bisa saya... Silakan, Pak Oto. Silakan. Izin ya Pak Fredrik. Monggo Pak. Jadi begini. Pertama saya harus katakan soal batu. Batu itu tadi Pak Fredrik bilang kan itu dilempar. Lempar orang. Ya kan? Betul. Justru lebih parah lagi. Bayangin saya pakai batu ngelemparin. Tiba-tiba penyidik menyita batu itu di tangan saya. Berarti seakan-akan saya udah lempari, saya cari lagi batu itu, saya simpan, disita dari saya. Itu lebih tidak mungkin lagi. Satu. Ya. Karena itu dipakai barang bukti. Katanya kan disitanya itu bukan seperti Pak Fredrik bilang tadi itu. Karena batu itu disita dari Sudirman. Itu kata-katanya di dalam berita acara. Begini Pak, mohon izin Pak. Berita acara itu menyatakan disita daripada Sudirman. Tetapi saya terus terang saya belum baca berita acara tersebut Pak. Itu kan karena dalam putusan itu kan tidak ada berita acara yang dilampirkan. Kedua Pak, setahu saya Pak, barang bukti itu kalau digunakan oleh tersangka, makanya penyidik akan berita acara disita karena tidak ada kata-kata Pak, batu itu disita dari badannya pada Sudirman Pak. Itu ya, tidak ada kata-kata itu Pak. Iya, tapi kan disita dari Sudirman. Ya, berarti betul, dari Pak. dalam penguasaan dia, ya kan? Jadi udah jelas itu. Nanti kita lihat berita acaranya. Saya nggak bawa ya, satu. Ya. Jadi menurut saya kalau batu sudah dilempar, nggak mungkin yang melempar itu cari-cari batunya dibawa lagi tempat dia baru disita oleh penyidik dari dia. Itu nggak mungkin. Kalau bilang disita dari tempat lain, itu saya masuk akal. Tapi disita dari pelaku yang sudah mana batu sudah terbuang, sudah dilempar, itu nggak mungkin. Termasuk tadi minuman tadi itu saya bilang, dia kan mereka katanya minum-minum di tempat Ibu Ning.
Setelah minum-minum mereka pergi membunuh, lempar-melempar sana. Nggak mungkin botolnya itu diambil lagi. Beberapa hari kemudian disita dari Sudirman. Bagaimana mungkin setelah dia membunuh, pergi lagi ke rumah Haning, ambil bekasnya, teh botolnya, dibawa ke rumahnya, disita. Itu nggak mungkin. Oke. Ketiga, yang saya ingin sampaikan adalah begini. Mengenai PK tadi. Ini mungkin tadi kan Pak Fredrik bilang, kalau sudah orang gerasi, kecil kemungkinannya itu dikabulkan oleh hakim kalau dia mengajukan PK. Pak Fredrik, coba lihat putusan Mahkamah Agung. Itu jelas, ada yang PK, ada yang sudah gerasi, itu dikabulkan PK-nya. Ada itu Pak Oto? Ada. Kalau saya tidak keliru putusan Tommy Soeharto. Oke. Jadi gerasi itu juga sudah mengakui Sudah bersalah? ajukan gerasi, diajukan PK. Oh, gerasi, oke. Dikabulkan. Sama persis ini. Pertimbangan hukumnya adalah bahwa hak ajasi manusia, hak seorang tersangka mengajukan PK, itu adalah hak yang paling mendasar bagi dia, dilindungi oleh undang-undang. Hak dia untuk mengajukan gerasi juga adalah hak dia yang diberikan undang-undang. Dua hal yang berbeda. Dan itu ada putusan Mahkamah Agungnya. Kalau dipercaya nanti saya tunjukkan, itu ada. Jadi tidak bisa Anda tafsirkan karena sudah mengaku di PK, lantas dikatakan tidak di gerasi, lantas serta-merta PK-nya tidak bisa lagi. Saya bisa buktikan ada putusannya. Oke, nanti kita akan buktikan sama-sama. Nanti saya akan kembali ke Pak Fredrik, saya akan kembali juga ke Bung Rasman, dan juga ke Pak Hendy. Sesaat lagi kita akan kembali di Rakyat Bersuara.